Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan gimana sih cara membuat daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah kumpulan referensi atau sumber yang digunakan dalam suatu karya ilmiah seperti skripsi, kalau di S1, di S2 itu tesis, kalau di S3 itu disertasi. Lanjut ke jurnal atau laporan penelitian. Tujuan utama daftar pustaka adalah untuk memberikan kredit atau poin kepada penulis asli dan memungkinkan pembaca untuk melacak sumber yang digunakan. Itulah pengertian tentang daftar pustaka. Selanjutnya cara membuat daftar pustaka. Format daftar pustaka dapat berbeda tergantung pada gaya sitasi yang digunakan. Ada 3 nih. Yang pertama adalah APA atau American Psychological Association. Yang kedua MLA atau Modern Language Association. Yang ketiga adalah Chicago Style. Dan lainnya. Lainnya ini disesuaikan dengan template pengelola jurnal biasanya. Berikut adalah beberapa format yang umum digunakan, yang 3 tadi ya. Yang pertama, format APA. Format APA sering digunakan dalam penelitian sosial, manajemen, psikologi. Ini format APA. Format dasarnya adalah contoh buku. Buku itu nama penulis dulu, terus lanjut dengan tahun, judul buku, edisi berapa jika ada, yang terakhir penerbit. Contohnya, nama penulisnya adalah Kotler. Judul bukunya adalah Marketing Management. Penerbitnya adalah Person. Kalau dalam jurnal, nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, edisi, halaman atau doi, dan URL. Contohnya ini nama penulisnya adalah Ghazali tahun 2021. Judul artikelnya adalah Analisis Regresi dalam Penelitian Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Ini halamannya 12. URL-nya adalah sebagai berikut. Kalau artikel atau website, nama penulis, tahun, bulan, tanggal. Contohnya Sugiono, tanggal 10, bulan Januari tahun 2022. Judul artikelnya adalah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Nama situsnya Pustaka Digital, URL-nya seperti tertera di layar. Itu yang pertama adalah menurut format APA. Yang kedua, format MLA. Biasanya digunakan dalam bidang sastra dan humaniora. Format dasarnya, kalau buku itu nama penulis dulu, terus judul, nama penerbit, tahun pembuatan buku. Contohnya Kotler Philip dan Levin Lane Keller. Judul bukunya Manajemen Marketing, penerbitnya Person, tahunnya 2016. Kalau kita ngambil dari jurnal, judul artikelnya, nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volumenya, tahun, halaman. Contohnya, nama penulisnya Ghazali dan Imam, judul artikelnya Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi. Jurnalnya Jurnal Ekonomi dan Bisnis, volume 12 nomor 2 tahun 2021, halaman 45 dan 60, 45 sampai 60. Itu menurut format MLA. Selanjutnya yang ketiga, format Chicago Style. Ini digunakan dalam bidang sejarah, bisnis, dan seni. Format dasarnya adalah kalau buku itu nama penulis dulu, tahun, judul buku, kota penerbit. Contohnya tertera di dalam layar. Kalau ngambil di jurnal, bagaimana? Nama dulu, terus penulis, judul artikel, contohnya Ghazali. Bisa terlihat di layar ya. Ini adalah bagaimana sih cara membuat atau menerapkan artikel yang kita
masukkan ke dalam daftar pustaka sesuai dengan format yang kamu ambil. Kalau mau format Chicago silakan, kalau mau format MLA silakan, kalau mau format apa silakan, tapi harus konsisten. Jangan nomor 1 pakai Chicago, nomor 2 pakai apa. Jadi kalau Chicago secara keseluruhan ya. Harus konsisten. Nah, ini tipnya. Tip dalam menulis daftar pustaka. Urutkan secara alfabet. Biasanya di sistem komputer ada cara mengurutkan alfabet. Perhatikan konsistensi. Nah, konsistensi ini berhubungan dengan format yang Anda pilih dari 3 format tersebut yang tadi diterangkan. Ini hurufnya biasanya pakai italik. Ya, untuk judul, cek sumbernya secara kuat. Karena daftar pustaka itu harus kuat. Pastikan data referensinya sesuai dengan sumber aslinya. Tapi kalau Anda menggunakan software referensi seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote, daftar pustaka bisa digenerate secara otomatis sesuai gaya citasi yang diinginkan. Jadi kalau pakai software itu biasanya langsung. Kalau yang manual juga bisa ya. Terakhir kita memakai sistem. Begitulah daftar pustaka ini dibuat. Bagaimana caranya? Jadi daftar pustaka adalah kumpulan referensi-referensi yang Anda tulis baik di bab 1, bab 2, dan bab 3. Di referensinya harus ada di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu adalah kumpulan referensi-referensi dari yang awal, mulai dari bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.